kemudian ujung yang lainnya misalnya ini, ya, misalnya ya seperti ini. Mau kita pasangkan, kita menggunakan pin intrameduler. Pin intrameduler teknik itu ada dua. Yang pertama yang disebut sebagai teknik normogrid. Normogrid itu kalau misalnya kita menginsersikan itu dari jalur normal, itu namanya normogrid. Jalur normal itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau ini kita posisikan seperti ini, ya, sesuai dengan aslinya, kemudian kita ngeburnya dari luar seperti ini namanya jalur normogrid. Ya, dari luar. Jadi seperti ini. Kebetulan sudah ada lubangnya, jadi enak. Jadi kita pakai, ya. Nah ini namanya teknik normogrid. Kalau sebaliknya, jadi kita approach itu pendekatan ke bagian yang patah, kemudian kita akan patahkan dua, ya, patahan dua seperti ini misalnya, lalu kita aplikasikan itu melalui bagian yang patah. Jadi misalnya seperti ini, ya, masuknya ke sana dulu, tembus, ya, bus, kemudian ujung yang ini pinnya kita tusukkan di sini, kita burkan, ya. Lalu ini dibur ke dalam, terus sampai ke dalam. Ini namanya retrograde, ya, teknik retrograde. Nah, antara dua teknik normogrid dan retrograde, mana yang lebih gampang? Yang lebih gampang adalah yang retrograde, yang langsung ketemu, kita mulai dari bawah, dan ini jarang meleset. Kalau kita menggunakan normogrid misalnya, maka kita akan lebih baik kalau kita punya alat bantu seperti fluoroskopi. Jadi fluoroskopi dia akan melihat struktur tulangnya, kemudian kita bisa ngebor dengan tepat karena ada bantuan kamera. Nah, itu di sana akan lebih bagus. Cuma kalau kita mau tanpa fluoroskopi, hasilnya bagus, kita menggunakan yang retrograde. Nah, teknik normogrid ini bisa kita kembangkan menjadi teknik minimal invasif. Jadi kalau misalnya kita secara manual dengan gambar kamera fluoroskopi, ada gambar seperti foto ronsen, tapi dia in situ. Ketika kita gerakkan, dia juga bergerak. Maka kemudian kita bisa mengembangkan tekniknya itu teknik minimal invasif. Kita tidak usah besar, kecil saja, kemudian bur langsung di insersikan melalui sayatan kecil tadi sampai ke dalam. Ya. Teknik sekarang yang dikembangkan di manusia adalah yang minimal invasif, sayatannya kecil, dan menggunakan teknik normogrid. Tetapi di kedokteran hewan yang belum memiliki fluoroskopi, sebaiknya pakai teknik satunya yang disebut sebagai retrograde. Ya, jadi teknik retrograde itu benar, cuma sayatannya nantinya pasti besar. Nah, itu yang penting di dalam teknik ini. Jadi ini sudah ada 3 teknik. Teknik crosspin, teknik retrograde tadi yang dari dalam, kemudian teknik normogrid yang dari luar. Nah, kalau kita menggunakan bambu bagaimana? Ini langsung, kalau yang normogrid nanti ngeburnya dari sana. Kalau yang retrograde harus dipotong dulu, kemudian melalui potongan itu tembus dulu ke sana, ya, baru dikembalikan ke dalam. Itu cara latihannya. Ada lagi yang bisa kita aplikasikan, yaitu tension band wiring. Tension band wiring itu kombinasi antara pin dengan wire. Nah, contoh misalnya beberapa kasus tension band wiring misalnya pada tuberculosis
tuberkulosis yang patah misalnya. Tuberkulosis patah atau bagian-bagian ujung yang memerlukan tekanan ke sana, ya, yang tekanan ke dalam, itu juga bisa menggunakan tension band wiring. Tension band wiring itu artinya kita memanfaatkan untuk menekan atau menarik dari luar, jadi atas tertarik ke bawah, yang bawah tertarik ke atas. Jadi nanti akan terkunci seperti ini. Ya. Nah, caranya bagaimana tension band wiring? Mari kita lihat tension band wiring. Pertama, kita insersikan karena kebetulan modelnya sudah ada lubang, tinggal kita tancapkan. Tetapi sebelumnya kita harus melubangi. Ini ada lubang juga sudah. Oke, jadi kita bisa menggunakannya. Kita lihat apakah wayarnya tembusnya cukup bagus, lurus ke sana. Ya, bisa. Oke, kalau bisa nggak ada masalah. Oke. Nah, ini seperti ini tension band wiring terus, ya. Ya. Oke, misalnya. Nah, kita menggunakan ini misalnya ya. Kita menggunakan pin ini untuk membuat kekuatan dari wire untuk menarik potongan tulang ke arah Abdullah. Jadi misalnya seperti ini, ya. Nanti bentuknya jadi seperti ini. Halil ikut kakak Halil. Ya, ini dibuat seperti angka 8. Ini tension band wiring. Kemudian bagian ujung ini disimpul, ya, di tali. Jadi kita bisa membuat teknik ini. Tarik lagi tekniknya. Ini fungsinya adalah dia menahan, dia menarik, ya, sebetulnya wire ini menarik pin ini yang sebagai tumpuan bagian proksimal tulang yang patah untuk lebih ke bagian distal, sehingga kemudian penempelan antara fragmen 1 dan 2 itu akan lebih mudah. Jadi nanti sembuhkan lebih mudah karena ini jedanya akan sangat kecil kalau ditarik seperti ini. Ini biasanya di proksimal atau di misalnya tulang di tuberkulosis, di polikeranon itu bisa pakai teknik ini. Kita ganti tulang, ini ada model radius, ya, model radius ulna. Ini kita yang terakhir kita tinggal aplikasikan untuk pemasangan plat. Nah, tadi sudah tersedia plat dengan ukuran, misalnya kalau ini panjang, ya, kalau misalnya kita tulangnya panjang, ya, kita jangan ngirit misalnya 4 lubang saja dipakai di sini. Ini enggak kuat. Jadi biarkan aja panjang seperti ini, tapi nanti skrupnya yang kita pasang tidak harus di bagian yang berdekatan. Pasang platnya tepat di tengah, ya, pas, ya, panjangnya. Kita memanfaatkan lubang yang sudah ada. Kalau tidak ada, baru kita buat lubang. Kita skrup. Skrup, kita bisa pilih skrupnya, ya, kita pasang. Ini mungkin agak susah. Dulu. Oke, satu dulu, belum saya kencangkan. Dan kita menggunakan yang kedua.
pada posisi kerjakan. Ini putar ini. Oke, bentar. Kalau ini masih 2 skrup, maka belum stabil. Stabilnya minimal adalah 4 skrup. Nah, di mana letaknya skrup yang berikutnya? Mari kita lihat. Kita buat lubang dulu di sini. Kita rapikan. Dan kalau ini masih ujungnya masih belum bagus, ya posisinya, maka kita harus tambah 1 skrup lagi untuk mengencangkan. Tapi skrupnya kita posisikan miring, ya. Jadi ke sana. Ini garis patahannya kan di sini kan. Oke. Caranya kita burnya miring. Oke, tambah 1 lagi. Posisi miring kita. Ya. Oke, posisinya seperti ini. Sekarang kita bisa yakin bahwa ini kuat. Tidak mungkin tidak kuat. Ya, jadi ini kita lepas. Oke, jadi seperti ini dia kuat. Ya, karena semuanya sudah tertutup celahnya. Oke, jadi itu untuk
praktikum kita kali ini kita akan belajar tentang basic ortopedi. Sudah beberapa teknik tadi kita latih, teknik wiring, pinning, kemudian kombinasi pin dan wire, kemudian plating dan screwing. Ya, jadi seperti ini yang bisa kita sampaikan untuk latihan. Silahkan adik-adik sekalian berlatih untuk memperlancar dan mengaplikasikan teknik-teknik ini, bentuk praktikum yang kita lakukan, dan mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Begitu untuk pemutaran teknik-teknik basic ortopedi yang akan dipraktikum pada esok hari, pada hari Senin dan juga hari Rabu. Mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kemudian juga monggo apabila Dok Aji, Dok Agus, dan Dok Artina jika hendak memberikan tambahan begitu. Oke, dari teman-teman apakah sudah sudah apa dipahami? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, Maria bisa langsung ya. Izin bertanya, apakah nanti saat praktikum masih tetap akan ada slide PPT juga? Soalnya tadi sambil dengerin video itu banyak yang kan ada banyak kata-kata asingnya dok. Nah itu belum ada di kuliah juga kebetulan. Jadi saya jadi masih agak bingung gitu loh tadi soal teknik-tekniknya namanya tuh apa, tulisannya bagaimana gitu. Jadi apakah pas praktikum tuh masih ada penjelasan ulang atau bagaimana? Atau ada kayak slide-nya gitu dok? Oke, untuk praktikum besok sudah saya buatkan presentasi, tapi isinya hanya gambaran dari teknik supaya sebagai recall memori teman-teman untuk Zoom call hari ini. Jadi apa yang sudah teman-teman lihat besok akan saya tampilkan lagi dalam bentuk PPT, hanya gambar-gambarnya saja. Jadi misalkan yang circlist wiring tuh yang seperti apa, kemudian yang hemicercles itu yang seperti apa, kemudian untuk teknik crosspin dan sebagainya itu yang sudah ditampilkan dalam video akan saya tampilkan dalam bentuk gambar begitu. Dan juga selama praktikum nanti juga akan ada dosennya juga. Jadi kalau misalkan mau bertanya juga tidak masalah begitu. Gitu kira-kira? Oh ya, baik dokter, terima kasih jawabannya. Iya. Iya, dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Oke, saya pikir cukup ya. Dari Dok Agus ataupun Dok Artina, apakah ada tambahan, Dok? Saya kira cukup. Oh, iya, baik. Oke, baik. Kalau begitu untuk presensi sudah mengisi nggih, teman-teman. Jadi mohon diikuti untuk praktikum esok hari. Jadi nanti teman-teman bisa praktek langsung mengenai teknik-teknik yang sudah tadi Dok Aji praktekkan begitu. Kemudian untuk apa namanya, untuk prosesnya nanti juga ada dosen pembimbing masing-masing, kemudian juga ada teman-teman kos. Jadi tidak masalah, nanti akan ditemani begitu selama proses praktikum. Oke, saya kira cukup pertemuan untuk ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, teman-teman koas juga, kemudian Bapak Ibu dosen juga terima kasih atas kehadirannya yang telah menyempatkan waktu. Baik, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.